Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan narkotika atau NAPSA ya. Sebelumnya kita akan masuk pada bagaimana potret permasalahan narkoba di Indonesia saat ini. Memang secara kondisi geografis ya, secara terbuka kondisi geografis kita ini adalah bisa menjadi salah satu wilayah ya yang memang terbuka untuk penyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada kondisi demografis yang sangat besar tadi, di mana jumlah penduduk yang sekitar 250 juta jiwa ini juga menjadi pasar yang potensial dalam pengedaran gelap narkoba atau narkotika di Indonesia. Dan kondisi juga atau potret yang muncul pada saat kali ini adalah peredaran gelap narkoba ini bukan hanya menyasar pada orang dewasa dan remaja saja, tetapi juga melibatkan kelompok anak-anak ini yang masih menjadi PR kita bersama agar tidak sampai merusak generasi bangsa. Yang selanjutnya adalah minimnya fasilitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi pecandu narkotika atau narkoba. Jadi memang upaya fasilitas dan aksesibilitas dari layanan rehabilitasi harus dioptimalkan gitu ya, karena kita tidak bisa memutus rantai permasalahan narkoba ini sampai pada akarnya. Maka dari itu, untuk mengantisipasinya tentunya penyediaan fasilitas dan aksesibilitas layanan harus dioptimalkan. Dari beberapa potret permasalahan ya, ada juga stigma terhadap penyalahgunaan narkotika karena menyebabkan seseorang yang sudah pernah berinteraksi dengan narkoba takut melaporkan diri gitu ya, karena ada stigma di masyarakat. Ada cap, ada stigma yang memang jika dia adalah seorang pecandu adalah memang kelompok yang atau masyarakat yang tidak memiliki kualitas atau mungkin dia pokoknya bernilai buruk begitu di mata masyarakat. Lalu ada juga terkait dengan sistem penegakan hukum yang belum mampu ya memberikan efek jera pada penjahat narkoba. Jadi memang yang kaitannya dengan hukum ini membuat banyak sekali masalah-masalah tentang narkoba masih sering muncul dan dianggap remeh oleh para pelaku atau penjahat-penjahat narkoba itu, sehingga efek jerahnya tidak ada atau belum ada sampai menekan perilaku yang berisiko ke sana. Ada juga sampai ke modus operandi dan variasi jenis narkoba yang berkembang, lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba ya. Jadi ini juga menjadi salah satu potensi ya yang masih jadi permasalahan. Dan ada juga kerugian akibat penyalahgunaan narkoba itu sendiri ya. Sedikit tentang bagaimana gambaran wilayah kasus dan dengan tersangka narkoba terbanyak ya. Kita melihat di sini ada di Sumatera Utara, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, di mana yang paling tinggi adalah di kawasan Sumatera Utara. Ini data dari BNN Nasional tahun 2021 ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan ternyata ya provinsi-provinsi dengan padat penduduk, kemudian ya dengan wilayah-wilayah strategis menjadi salah satu wilayah dengan kasus dan tersangka narkoba terbanyak. Kasus tersangka di sini ya, tersangka berdasarkan narkoba di sini ada yang terkait dengan sabu, ganja, gitu ya, ekstasi dan sebagainya. Ini adalah data sebaran kasusnya. Dan yang perlu kita pahami adalah bahwa kalau masalah ini ya menjadi masalah yang sangat penting. Ada artikel dan ada yang menyatakan bahwa berdasarkan data dari BNN, penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 ya. Di mana hal ini tentunya bisa menjadi salah satu permasalahan yang menjadi permasalahan yang besar. Dan bisa juga dibayangkan kalau ini menyentuh golongan produktif, lalu kita tidak mengatasi sejak dini pencegahannya dan penyalahgunaannya ini, maka tentunya akan mengganggu produktivitas negara ini dan
tentunya akan bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara nasional. Ya, ini disampaikan Bustaman di artikel tentang penggunaan narkoba dari kalangan pelajar dan remaja. Kemudian kita coba melihat di sini bahwa proporsi penyalahguna terbesar itu ada di kelompok-kelompok pekerja, pelajar, dan populasi umum. Ya, paling banyak dari pekerja. Ini data hasil survei 2017 ya. Total penyalahguna ada sekitar 3 jutaan orang, dan mayoritas ada di 59% itu pekerja. Dan mirisnya di sini ada kelompok pelajar yang masih 24%. 24% ini sekitar 810 ribuan orang yang menjadi penyalahguna narkoba. Nah, kalau dibandingkan dengan kategori jenis kelamin ya, berdasarkan jenis kelamin paling banyak penyalahguna adalah pada jenis kelamin laki-laki. Ya, perempuan juga ada, tetapi paling banyak adalah pada laki-laki. Ya. Kemudian kita coba pahami sedikit tentang narkoba. Narkoba itu apa? Narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang, ya, baik pikiran, perasaan, ataupun perilakunya, serta juga dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis. Nah, ini adalah definisi dari narkoba. Berbeda dengan narkotika, ya, narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, gitu ya, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu narkotika. Ini yang biasanya dipakai pada bidang medis, tetapi dengan kadar atau dosis tertentu ya pada penyakit-penyakit tertentu juga seperti itu. Nah, narkotika itu ada golongan 1, 2, dan 3. Kalau golongan 1 hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi atau ketergantungannya memang ketergantungannya sangat kuat ya. Jadi memang tidak untuk digunakan untuk terapi obat. Untuk yang golongan 2 ya, itu adalah pilihan terakhir untuk terapi. Jadi memang kalau tidak ada terapi obat yang lain dan hanya bisa menggunakan narkotika golongan 2, tentunya ini baru bisa resepkan atau direkomendasikan. Contoh morfin atau petidin gitu ya, yang biasa untuk digunakan pada penyakit-penyakit yang contoh kanker dan sebagainya ya, untuk menghilangkan rasa nyeri. Kemudian golongan 3 itu sering untuk terapi ya, karena memang ketergantungannya ringan dan contohnya adalah kodein. Itu adalah narkotika. Jadi golongan zat atau obat yang berasal dari tanaman. Nah, ini masih bisa digunakan dalam dunia medis, tetapi dengan konsentrasi dengan dosis tertentu. Ada juga istilah yang namanya psikotropika. Psikotropika itu adalah zat atau obat yang baik alamiah maupun sintetis ya, tapi dia bukan narkotika, di mana ini khasiatnya adalah berkhasiat sebagai psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental maupun perilaku. Kita coba lihat contohnya, ada 4 golongan ya. Psikotropika golongan pertama ini hanya untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak untuk terapi karena ketergantungannya kuat. Golongan 2 bisa digunakan terapi, tetapi memang menjadi pilihan yang terakhir gitu ya. Kalau sudah tidak ada terapi obat yang lain gitu ya, terapi yang lain baru digunakan golongan 2. Kemudian golongan 3 biasa sering digunakan untuk terapi, tetapi dengan dosis terbatas ya. Dan golongan 4 dengan ketergantungan yang ringan, ya, contoh diazepam, clobazam, dan bromazepam. Ini masuk dalam golongan psikotropika. Nah, ada juga bahan-bahan aditif lainnya, seperti jadi bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat mempengaruhi psikoaktif tubuh, ya. Psikoaktif tubuh manusia dan menyebabkan kecanduan. Apa saja itu? Ada alkohol, zat-zat inhalasi, ataupun nikotin yang ada di dalam rokok. Itu merupakan satu
contoh bahan-bahan aktif yang bisa menyebabkan kecanduan selain narkotika dan psikotropika. Jenis narkoba berdasarkan efek terhadap SSP itu ada macam-macam. Jadi jenis yang dia sifatnya stimulan, kemudian ada sifatnya depresan, ya halusinogen ataupun yang lain. Baik, untuk pemahaman terkait dengan jenis narkoba berdasarkan efek terhadap sistem saraf pusat ya. Jenis stimulan ini maksudnya adalah di mana obat-obatan yang bisa menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu yang singkat, di mana stimulan ini biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas dan berbagai jenis suatu hal yang lebih hebat dan seringkali disalahgunakan menjadi obat yang ilegal atau tanpa resep dokter. Jadi seperti amfetamin tadi pada golongan 2 di mana ya adalah pilihan terakhir untuk terapi kalau sudah tidak ada obat atau pilihan terapi yang lain gitu ya. Contoh ini nanti bisa mengarah pada gangguan sistem saraf termasuk bisa memicu timbulnya stroke dan serangan jantung. Jadi ada yang sifatnya stimulan. Kemudian yang kedua adalah depresan sifatnya ya. Depresan ini merupakan jenis ya nafsa ya atau narkoba yang menyebabkan pengurangan aktivitas fungsional tubuh sehingga membuat penggunanya menjadi tenang, membuat tertidur, bahkan bisa tidak sadarkan diri gitu ya. Jadi makanya efeknya adalah mengantuk, kelelahan ya, penurunan fungsi kognitif, terus memorinya menurun, kemudian gelisah, sulit tidur ataupun sulit konsentrasi, bahkan bisa menyebabkan tidak sadar diri. Dan salah satunya di sini adalah contoh ada morfin, alkohol gitu ya, yang ini menjadi salah satu zat atau narkoba yang sifatnya depresan. Kemudian ada juga sifatnya yang halusinogen, adalah narkoba dengan yang menyebabkan penyimpangan persepsi atau berhalusinasi ya, membuat penyimpangan persepsi sebagai halusinasi yang contohnya adalah menghasilkan suatu spektrum pengalaman sensor yang terdistorsi atau pengaruh mood sampai proses berpikir. Contohnya adalah ekstasi, mushroom, bunga kecukup dan sebagainya. Itu masuk pada jenis halusinogen ya. Dan ada juga jenis yang lainnya, contoh ganja, miras, inhalan ya, yang ini menyebabkan seseorang akan sulit mengingat sesuatu, reaksi melambat sampai ke paranoid dan cemas ya. Itu adalah jenis narkoba berdasarkan efek terhadap sistem saraf pusat. Kemudian faktor penyebab kecanduan itu ada dari faktor narkotika ya, tentunya sudah saya jelaskan tadi, faktor individu dan faktor lingkungan. Jadi faktor individu karena memang terjadinya perubahan biologis, artinya perubahan biologis ini seseorang itu kan mengalami bertumbuh dan berkembang gitu ya. Pertumbuhan dari setiap daun hidupnya juga memiliki faktor pemicu perubahan biologis, psikologis, dan sosial. Ini dari faktor individu. Ada faktor lingkungan terkait dengan adanya lingkungan keluarga, lingkungan interaksi masyarakatnya, mungkin kampus gitu ya. Itu menjadi salah satu faktor penyebab kecanduan. Artinya faktor lingkungan ini sangat berpengaruh sekali terhadap pola dan bentuk perilaku dari masyarakat itu terkait dengan kecanduan atau tidak. Nah, ada beberapa dampak penyalahgunaan narkoba. Jadi dampaknya bisa ke komplikasi medis, dampak sosial, dan pelanggaran hukum. Kalau komplikasi medis ini lebih pada menunjukkan menyebabkan satu kondisi-kondisi permasalahan kesehatan, contoh hipertensi, jantung, perdarahan otak, gitu ya, ataupun sampai ke hal-hal yang mungkin sifatnya sederhana, gangguan pernafasan, ya bisa ke penyakit-penyakit menular seperti HIV atau AIDS dan hepatitis B atau C. Untuk dampak sosial bisa menyebabkan adanya keharmonisan keluarga yang terusik, gangguan komunikasi di keluarga, turunnya prestasi akademis, kemudian prestasi kerja, sampai pada ke menghabiskan harta benda, yang memang ini menjadi faktor yang bisa masuk dalam dampak sosial.
Kemudian ada pelanggaran hukum di mana pengguna dalam ilmu kedokteran dikatakan sebagai penderita, tetapi memang bisa dijatuhi hukuman karena melanggar undang-undang yang berlaku, sehingga dia dapat bisa berdampak untuk bermasalah dengan hukum. Ada juga terkait dengan dampak penyalahgunaan narkoba yang tadi ya, konsekuensinya yang akan diterima akibat penyalahgunaan narkoba. Selain dari saya sebutkan tadi bahwa pola penyakit hasil pemeriksaan yang dilaporkan kelompok penyalahgunaan itu berbanding lurus dengan tingkat pemakaian narkoba, di mana tingkat penyalahgunaan semakin tinggi maka persentase hasil pemeriksaan sakitnya juga lebih banyak. Artinya semakin banyak yang mengkonsumsi narkoba, semakin banyak penyakit yang dilaporkan. Nah, ini ada beberapa gambaran yang menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah seseorang itu mengalami interaksi dengan narkoba atau dia mengkonsumsi narkoba. Jadi ada pengguna ekstasi sebelum dan sesudah ya. Jadi contoh ini sebelum mengguna ekstasi, ini setelah jadi pengguna ya, ini pengguna heroin selama 5 tahun, berbeda secara fisik ya, secara wajah, bentuk wajah, berat badan, kemudian warna rambut dan sebagainya, itu menjadi salah satu dampak penyalahgunaan narkoba. Ini adalah beberapa contoh dampak atau gambaran dari dampak penyalahgunaan narkoba secara fisik ya. Selanjutnya selain tadi yang saya sebutkan ya, narkoba juga bisa menyebabkan sebuah kerusakan otak ya, kerusakan pada jaringan otak yang permanen. Permanen itu berarti sudah tidak bisa diperbaiki, sudah tidak bisa diobati. Bisa dilihat ya di sisi sebelah sini, ini adalah gambaran dari otak yang sehat ya, di mana dia secara penuh, kelihatan penuh ya, kemudian tidak ada celah. Nah, kalau kita melihat otak dengan otak orang yang mengkonsumsi narkoba, warnanya berbeda, kemudian juga dia tidak penuh gitu kan, sehingga ini juga akan mempengaruhi sistem kerja otak yang bisa terganggu gitu. Selanjutnya kita ke ini ya. Ya, ini adalah satu gambaran ketentuan pidana yang bisa dialami seseorang ketika dia melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan narkoba. Ya, ini nanti silahkan dibaca bahwa ada dari mulai menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, sampai memproduksi, memiliki, dan menyediakan dan juga menawarkan untuk dijual ya, sampai penjualan atau distribusi juga mengalami konsekuensi ketentuan pidana yang harus ditempuh, di mana dia masuk pada golongan berapa narkoba yang dipermasalahkan secara hukum. Kemudian selanjutnya sebagai seorang akademisi ya, bahwa seorang mahasiswa, bagaimana peran mahasiswa dalam pengendalian dan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba ini. Jadi ada beberapa peran yang bisa kita terapkan gitu ya. Kalau Anda sebagai seorang mahasiswa, apa saja yang bisa Anda upayakan? Jadi salah satunya sudah menjadi iron stock. Iron stock itu harapannya Anda menjadi pribadi yang tangguh, ya, ulet, punya daya tahan yang kuat, dan bisa menghadapi setiap tantangan. Jadi secara psikis, secara psikis itu Anda tangguh gitu ya, sehingga gangguan-gangguan atau godaan-godaan untuk mencicipi narkoba itu bisa Anda hindari. Kemudian selanjutnya adalah sebagai agent of change, pelopor sebuah perubahan, mendobrak nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku. Artinya Anda bisa menjadi agen sebuah perubahan untuk menerapkan norma-norma yang ada, menjadi mensosialisasikan dan mencontohkan kepada siapapun orang-orang di sekitar Anda untuk bisa sesuai melakukan perilaku yang baik, hidup sehat tanpa adanya dengan mengkonsumsi narkoba. Kemudian selain itu juga menjadi guardian of value, penjaga nilai-nilai luhur bangsa dan nilai positif baik yang ada di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Itu ya, dan
Jika kita menemui siapapun ya, atau bagaimana atau apa yang harus dilakukan bila ada keluarga, kerabat, tetangga sebagai penyalahguna narkoba, apa yang harus dilakukan? Tentunya harus laporkan pada IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor, yang mana salah satunya adalah puskesmas, rumah sakit, lembaga-lembaga rehabilitasi yang tentunya ditunjuk oleh pemerintah. Ini sesuai dengan PMK nomor 4 tahun 2020. Jadi harus dilaporkan supaya tertangani, supaya kalau dia sebagai seorang pengguna segera bisa direhabilitasi, kalau dia sebagai seorang pengedar bisa segera diproses secara hukum. Nah, apa saja yang bisa dilakukan ya dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba ya. Jadi secara garis besar sebenarnya bisa dilakukan secara preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Jadi dalam beberapa metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, memang yang paling efektif adalah upaya yang paling mendasar, yaitu metode preventif dan metode promotif. Nah, upaya yang paling praktis dan nyata itu adalah represif. Dan upaya juga di mana upaya yang manusiawi di sini adalah upaya kuratif dan rehabilitatif. Oke, kita coba bahas satu-satu. Ke promotif terlebih dahulu, bahwa upaya promotif di sini kerap disebut sebagai program pembinaan ya. Jadi pada program ini yang menjadi sasaran adalah pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Dalam prinsip atau dalam pencegahan ini, prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera, lebih baik gitu ya kehidupannya, dan secara nyata mereka harapannya tidak sama sekali tidak akan pernah terpikir untuk memperoleh kehidupan dengan cara menggunakan narkoba. Nah, bentuk kegiatan atau program yang ditawarkan dalam upaya pencegahan preventif promotif ini adalah contoh seperti pelatihan, dialog interaktif, ataupun upaya lainnya dalam kelompok belajar, ya. Kelompok belajar pada masyarakat di kelompok siswa gitu ya, kemudian kelompok olahraga, seni budaya, ataupun kelompok-kelompok usaha. Untuk pelaku program yang paling bisa diupayakan dalam program preventif ini adalah sebenarnya yang paling tepat adalah lembaga-lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. Ya. Kemudian upaya yang kedua ya adalah saya ke poin yang 5, preventif dulu. Preventif di sini lebih pada program yang dilakukan sebagai program pencegahan. Yang program ini tuh ditujukan pada masyarakat sehat yang memang juga sama sekali belum pernah mengenal narkoba, agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba itu sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Untuk program ini itu selain dilakukan oleh pemerintah juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi ataupun institusi yang termasuk dalam lembaga-lembaga profesional terkait. Ada juga LSM ya, perkumpulan-perkumpulan, organisasi masyarakat, dan yang lain. Contoh bentuk kegiatan ini bisa dalam bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk-beluk narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya, ataupun juga bisa dilakukan upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Ya, itu adalah upaya-upaya preventif yang bisa dilakukan. Kemudian kita masuk ke pencegahan yang selanjutnya, yaitu kuratif. Ya, kuratif di sini dikenal dengan istilah program pengobatan, di mana program ini ditujukan untuk para pemakai narkoba, dan tujuan dari program ini tentunya membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat dia memakai narkoba tadi, sekaligus menghentikan perilaku dia dalam pemakaian narkoba. Nah, tidak sembarang pihak dalam mengobati pemakai narkoba ini ya, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khusus yang diperbolehkan untuk mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini. Nah, dalam program pengobatan ini memang sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya.
dalam kunci keberhasilannya tentunya harus ada kerjasama yang baik antara dokter, pasien, dan keluarganya ya. Itu untuk upaya pencegahan secara kuratif. Nah, pada pencegahan dari kuratif ini ya, atau upaya kuratif ini, ada ancaman penyakit lain seperti HIV/AIDS yang juga ikut mempengaruhi. Oleh sebab itu, pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk seperti tadi ya, HIV, hepatitis, sifilis, dan lain-lain. Karena ini sangat kompleks, jadi perlu biaya yang sangat mahal. Selain itu juga tingkat kesembuhannya juga tidak besar karena keberhasilan penghentian penyalahgunaan narkoba ini tergantung dari jenis yang dipakai. Jadi upaya kuratif ini juga sangat sulit sebenarnya, tetapi masih bisa diupayakan. Walaupun memang bisa sembuh dari ketergantungan narkoba, tetapi apabila terjangkit penyakit seperti AIDS, tentu juga tidak dapat dikatakan berhasil. Artinya harus segera dilakukan. Makanya tadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita menemui orang, keluarga, masyarakat, atau siapapun di dekat kita yang masuk dalam lingkup penyalahgunaan narkoba, segera dilaporkan supaya segera diintervensi. Kemudian pencegahan atau upaya yang dilakukan selanjutnya adalah upaya rehabilitatif. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang memang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif sebelumnya. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya agar dia tidak memakai dan dia bisa bebas dari penyakit-penyakit yang ikut menggerogotinya gitu ya, karena bekas pemakaian narkoba. Tentunya ada efek kerusakan fisik, kerusakan mental, kemudian penyakit bawaan macam tadi kayak HIV/AIDS gitu ya, biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba itu tanpa program rehabilitasi tentunya tidak akan efektif atau tidak akan bermanfaat. Jadi harus ikut program rehabilitatif. Setelah sembuh, tentunya masih banyak yang harus dihadapi akibat tadi ya bekas pemakai tersebut. Karena yang terburuk adalah para penderita tadi mungkin akan merasa putus asa. Terus karena setelah tahu umpamanya dia sampai terjangkit penyakit macam HIV/AIDS gitu ya, dan mungkin malah lebih mengakhiri dirinya sendiri. Ini yang paling berbahaya. Jadi cara yang paling banyak dilakukan dalam upaya ini tentunya memaksimalkan upaya rehabilitasi yang baik. Cara lain atau banyak upaya yang dilakukan dalam upaya pemulihan, memang ada keberhasilan sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini. Ya, butuh kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta memiliki dukungan kerjasama antara penderita, keluarga, dan lembaga. Ya, dan yang terakhir adalah upaya represif. Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba yang kita lihat dari aspek hukum atau secara hukum. Program ini merupakan program dari instansi pemerintah yang dimana memang dia berkewajiban untuk mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu, ya ada juga upaya-upaya berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang. Terus instansi-instansi yang terkait di sini antara lain siapa saja? Ada polisi, ada Kementerian Kesehatan, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, imigrasi, lembaga bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan yang lainnya. Di mana semua lembaga ini harus berpartisipasi ya dengan harapannya dengan ada keikutsertaan peran serta masyarakat, termasuk LSM, lembaga kemasyarakatan lain yang partisipasinya akan membantu aparat terkait dengan masalah tersebut. Oke, dalam program atau upaya pencegahan di sini juga bisa dilakukan pelaporan kegiatan pelanggaran narkoba seperti ya tentu saja upaya-upaya tadi ke lembaga yang berhak atau yang memang ditunjuk pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi untuk bisa mencapai keberhasilan pencegahan represif ini tentunya harus ada partisipasi yang menyeluruh dari semua pihak seperti itu. Karena masalah penyalahgunaan narkoba sendiri adalah masalah yang kompleks yang pada umumnya memang disebabkan oleh
faktor-faktor yang terkait, yaitu faktor individu, lingkungan, ataupun faktor ketersediaan. Nah, hari ini menunjukkan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif adalah memerlukan pendekatan yang secara terpadu dan komprehensif. Pendekatan apapun yang dilakukan tanpa mempertimbangkan ketiga faktor tadi tentunya juga tidak akan bisa optimal. Oleh karena itu, peranan semua sektor terkait termasuk orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja, LSM di masyarakat dalam pencegahan narkoba itu sangat penting sekali. Ya, itu adalah upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba mulai dari preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Sehingga kita bisa mencapai bahwa peranan semua sektor tadi ya sangat diperlukan, dan untuk strategi ya upaya ataupun strategi-strategi yang dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat yang bisa dilakukan seperti yang saya sudah sampaikan ya, bisa pelatihan pendidikan, kebijakan pengaturan atau peraturan kebijakan dari pemerintah, kegiatan masyarakat, sampai kepada promosi hidup sehat dan sistem rujukan hingga ke pembentukan kelompok konseling. Demikian penjelasan saya terkait dengan materi pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.